Halo semuanya, hari ini kita masak lasagna dalam 1 menit, 1 jam, dan dalam 1 hari. 1 menit telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, satu-satunya hal yang bisa dipanaskan adalah microwave adalah ini. Kita tetapkan waktu 55 detik. Setelah waktu ini sudah siap, mari kita coba. Pada prinsipnya, ini bisa dimakan. Tapi rasanya, ini tidak seperti daging dalam lasagna ini. Jadi kita memiliki 1 jam untuk menyiapkan lasagna berikutnya. Taruh wajan di atas kompornya, tambahkan minyak, dan goreng daging gilingnya. Kita pecahkan dengan spatula agar tidak matang dengan 1 potongan daging padat. Segera setelah digoreng dengan wadah yang indah, buka saus bolognese yang sudah jadi, dan tuangkan selama toples saus ke dalam wajan. Kita tetap mencampur semuanya ini, dan kupas sedikit. Selesai. Kita juga menggunakan parut lembaran adonan siap dipakai untuk lasagna ini. Nah, di mana kita dapat keju? Parut keju keras ini dapat bertahan kasar. Selesai. Kita juga butuhkan saus krimnya, dan kita butuh mengumpulkan sausnya lasagnanya semuanya. Jadi kita letakkan selembar adonan bawah ini. Setelah kita saus telurnya, berikutnya adalah daging cincangnya. Kami ratakan. Sekali lagi adonannya. Saus. Keju parut. Adonan. Daging cincang. Dan diisinya bergantian. Kita kumpulkan lasagna ke bagian paling atas. Jadi kita kirimkan semua ini ke oven. Dalam mode atas dan bawah pada 200 derajat ini. Selesai. Pada tahap ini, lasagna benar-benar siap dalam 1 jam. Mari kita potong-potong. Menurut saya, ternyata lebih cantik dari lasagna pertama. Mari kita coba. Ya, ini berkali-kali lebih enak daripada yang dibeli toko. Jadi kita memiliki 1 hari penuh untuk menyiapkan lasagna ketiga. Mari kita mulai dengan sayuran. Wortel menjadi 2. Dan larutkan di atas piring. Kemudian potong-potong. Dan rembukan menjadi kubus. Lalu kita taruh seledri juga. Dan dibuat sedotan. Bawang besar menjadi 2. Buat sayatan dari atas ke bawah. Dan potong menjadi kubus kecil. Alih-alih daging kencang, kita masakkan daging sapi ini dan kita potong menjadi setiap bagian menjadi 1 tulang yang tersisa. Nah, hal terakhir yang Anda perlu lakukan adalah bacon ini.
Dengan semua set ini kita pergi ke kompor. Dan hal pertama yang penting yang digoreng adalah giga. Kita lakukan ini dengan daya maksimum kompor untuk mengatur kerak dengan cepat. Dan balikkan ke sisi lain. Kerak di kedua sisi yang sudah siap. Tuang iga ke dalam loyangnya. Bacon adalah yang berikutnya. Jadi kita kirimkan ke wajannya. Kita perlu cairkan lemak darinya dengan rasa asap. Dan sudah menggoreng semua sayuran kita di atasnya. Secara kira-kira 3 menit sudah cukup dan mereka menjadi lebih transparan. Setelah ini kita buka sebotol anggur merah. Dan tambahkan sayuran. Kita juga membuka toples tomat dengan sausnya sendiri. Dan kita tumbuhkan ke penggorengan. Semua ini diasinkan dan dibumbui. Lalu dicampur. Dan kita letakkan ke loyangnya. Saya memutuskan untuk menambah sedikit anggur lagi. Dan menutup loyang dengan kertas timahnya. Kita kirimkan ke oven. Dagingnya akan beranas selama 7 jam. Sudah waktunya. Kita lepaskan kertas timahnya. Dan sekarang kita keluarkan semua potongan daging dari loyang. Dan masukkan dalam mangkuk. Dan sekarang kita tinggal keluarkan daging dari tulangnya. Secara praktis menghilang. Selesai. Sekarang dengan menggunakan 2 garpu, kita robek daging menjadi serat. Sudah kita kembalikan seratnya ke dalam sayuran. Lalu kita aduk. Di sini kita gosok keju parmesan yang enak. Lalu diaduk kembali. Isi utama sudah siap. Mari kita beralih ke adonan. Dalam mangkuk ini, tuangkan tepung dan bagi 2 telur. Dan yang utama adalah semua kuning telur tetap utuh. Dan sekarang kita hanya misahkan dari protein dengan tangan dan pisahkan ke dalam tepung. Dan semua 10 kuning telur. Untuk rasa, kami beri garam semuanya. Dan untuk elastis adonannya, tuangkan minyak ke dalam zaitunnya. Dan oleh ini terbuat dari dahulu, sehingga spatulanya. Lalu dengan tangan Anda.
Adonan yang sudah dilali dipindahkan ke bungkusannya dan dibungkus. Kita biarkan beristirahat di lemari es selama 1,5 jam. Setelah itu kita balikan, tekan sekali lagi, dan potong menjadi 2 bagian. Ya, kita buatnya. Dan tekan lagi. Setelah itu kita gulung masing-masing dengan rolling pin, sehingga berbentuk oval. Dan dengan bantuan pisau ini kita bagi menjadi 2. Dan sekarang saya butuhkan mesin seperti ini untuk mengeluarkan adonan. Kita arahkan lapisan adonan kita ke antara gulung-gulung dan putar pegangannya. Pertama kali adonan ini dilewatkan, setelah itu kita kurangi jarak antara rollnya dan kita gulir lagi. Dan kita akan lakukan ini secara berulang-ulang. Adonan akan menjadi lebih tipis dan tipis kalau kita mau mengarahkannya dengan tepat agar adonan tidak pecah dan penggulung. Dan kemudian kita akan memiliki lapisan yang besar dan tipis. Kita ulangi hal yang sama dengan sisa adonannya. Sekarang Anda perlu memotong spray ini dari semua sisi. Paci air di atas kompornya. Dan kita kirim adonan ke dalam air mendidih. Setelah 5 menit kita keluarkan dan letakkan di atas tisu. Celupkan kuas ke dalam minyak zaitun dan olesi adonannya. Kita ulangi semua ini dengan sisa lapisan. Dan kemudian agar nyaman mengumpulkan pelaksananya, kita letakkan adonan ini satu sama lain. Dan itu sebabnya kita lumasi dengan minyak, agar tidak saling menempel sekarang ini. Kita alih ke saus becamelnya, kita cetakkan minyaknya. Setelah itu kita potong 30 gram, mengirimkannya ke panci, dan taruh ke atas kompor. Setelah ini perlu dicairkan. Setelah itu kita tuangkan tepung sebagai pengental campur agar mentega terserap ke dalam tepung. Dan tuangkan 600 ml. Dan segera dengan bantuan pengocok ini kita larutkan gumpalan adonan. Dari bumbu pala dan garam. Dan setelah itu kita bisa mengentalkannya saja dan bechamel sudah siap. Nah, mari kita melaksanakannya. Kita kumpulkan isian dagingnya dan piringkan ke bagian bawah loyang. Kita distribusikan secara merata. Kemudian kita sebarkan lembaran adonan. Tuangkan saus becamelnya. Dan seterusnya, lapisan ini bergantian. Dan kita infus formulirnya dan kita olaskan banyak keju. Lalu kita dorong semuanya ke oven. Lasagna dipanggang selama 40 menit. Ini semua siap ini. Kita potong menjadi beberapa bagian. Dan keluarkan salah satunya di atas piringnya.
Halo semuanya, hari ini kita memiliki 3 set produk yang sama dengan budget $1, $10, dan $100. Kita akan menyiapkan satu cornok dari masing-masingnya. Mari kita mulai dengan cornok senilai $1. Dengan bantuan gunting, kita potong sosis sedikit. Kita buka dan ikat pada sebatang tongkat. Untuk adonan, pecahkan 1 butir telur ke dalam gelas. Sedikit susu, baking powder agar adonan berpori, dan tambahkan tepung. Kita aduk semua ini. Saya hampir lupa tentang garam dan gula. Dan juga tuangkan sedikit minyak. Dan kita akan memasak semua ini dari pemanggang jagungnya. Secara kasar, ini adalah waffle iron, hanya dengan panel dan sosis. Tuang adonan ke dalam satu bagian. Masukkan sosis. Lalu kita taburi dengan ini. Dan tutup. Setelah 5 menit, kita dapatkan corndog hanya dengan $1. Mari kita coba. Ya, ini cukup enak. Sekarang kita coba mohon corndognya seharga $10. Kita mencetak sosis mahal dan diikat dengan satu sate. Kita potongnya di tengah. Kita tidak membutuhkan bagian ini. Setelah itu, sekarang ini. Setelahnya kita potong sepotong wajib mozzarella-nya dan ikat di susu satenya. Kita juga akan tambah dengan baconnya, bungkus sosisnya, untuk adonan kita akan gunakan tepung jagung yang sudah lebih mahal, garam, gula pasir, baking powder, susu, dan 1 butir telur. Aduk adonan hingga rata. Lalu kita cek stik jagung dengan rasa saus tomat ini. Kita tuangkan ke dalam bak mandinya. Kita hancurkan dengan tangan kita. Dan tetap kita tambahkan banyak paprika. Aduk. Campuran ini sudah siap. Pertama, kita gulung benda kerja di adonan ini. Setelah itu, kita taruh di wajan dan derma rotinya. Lalu taburkan di semua sisinya. Kita buka sebotol minyak. Dan tuangkan 1 liter penuh ke dalam panci. Segera setelah hangat, goreng cornognya. Biasanya ini hanya 2 menit. Dan Anda bisa dapatkan corndog seharga $10 sudah siap. Kita sedang coba. Ya, jauh lebih enak dengan adonan yang renyah ini. Dan yang paling keren, ada keju stretch dalam corndog ini. Saatnya membuat royal corndog seharga $100. Dan di sini kita akan membuat sosis sendiri. Untuk melakukan ini, kita keluarkan cangkang kolagennya. Kita regangkan sesuai panjang yang diinginkan. Dan potong. Kita biarkan terendam dalam air. Pindahkan ke udang raksasa ini. Buka tutup kelapanya. Dan dengan gunting potong kitin ini sepanjang punggungnya. Kita habiskan. Dan kita buang kerongkongannya. Kita ulangi dengan sisa udang ini. Langkah selanjutnya adalah mengiris. Potong udangnya dan sisakan cukup besar, agar nanti bisa terasa dalam sosisnya. Kita ambil sepotong salmon, ambil tulangnya,
Balikkan ke sisi lain. Dan lepaskan kulitnya dengan tangan kita. Anda sudah potong filet bersih menjadi kubus ini. Kita cetak keju cheddarnya. Dan potong terlebih dahulu menjadi potong-potongan. Yang kemudian menjadi kubus. Nah, sayuran juga ditambah. Ada bayam muda, dan di sini kita potong lebih kecil. Tuangkan semua bahan ini ke dalam mangkuk. Tambahkan juga ini merica, garam, dan tambahkan krim kental untuk rasa juiceness. Tapi hanya untuk mencampur. Kita adukan ke tas ini. Selesai. Cangkang kolagennya sudah basah kuyup. Tapi menurut saya sangat kecil. Karena ini kita gunakan cangkang alami. Potong-potong ujung atasnya, tarik cangkangnya. Dan isi. Kita ikat dengan sutas benang di dua sisi. Di tengah kita lintirkan. Dan letakkan untuk dimasak. Kita siapkan air es terlebih dahulu. Dan setelah 10 menit dan memasak, kita pindahkan ke air agar langsung berhenti memasak karena panasnya sendiri. Kita keluarkan dari air. Kita bagi. Dan ini adalah hasil sosisnya. Kita beralih ke adonan. Di sini kita menggunakan tepung jagung dan terigu. Baking powder. Ada remah kacangnya. Berupa garam dan gula. Kita pecahkan satu telur. Dan tuangkan susu. Tetap aduk hingga rata. Adonan yang dihasilkan dituangkan ke dalam wadah tinggi untuk kenyamanan. Kita akan buat roti dalam remah poti jangkau petang ini. Ini adalah adonan berida yang sempurna. Kita akan siapkan penggorengan terlebih dahulu. Isi wajan dengan minyak dan panaskan. Setelah itu kita panasi. Kita rangkai sosis pada batang tongkat. Kita cetak keju cheddarnya dalam irisan. Dan bungkus dengan sosis. Semua ini dicelupkan ke dalam adonan. Dan dimasukkan ke dalam remah rotinya. Kita hancurkan dari semua sisi.
Dan yang tersisa hanyalah digoreng. Kita keluarkan dari penggorengan. Tuangkan saus tomat. Dan mustard. Selesai, corn dog king premium seharga $100 akhirnya siap. Mari kita cicipi.